Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hasanur Arif dari kelas Hukum 21B, yang mana pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait mazhab penalaran hukum, mata kuliah argumentasi hukum, yang mana presentasi ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah argumentasi hukum. Namun sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu ilmu mata kuliah argumentasi hukum Universitas Nusa Putra, dan juga tentunya kepada rekan-rekan semua, terutama kepada rekan-rekan di kelas hukum 21B. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita mulai materi ini terkait mazhab-mazhab penalaran hukum. Mazhab-mazhab penalaran hukum itu ada 5 mazhab. Yang pertama adalah mazhab hukum alam, kemudian juga mazhab positivisme, kemudian mazhab utilitarianisme, kemudian yang keempat adalah mazhab sosiologikal jurisprudensi, dan juga yang kelima mazhab pragmatik legal realisme. Kita mulai yang pertama terkait mazhab hukum alam. Apa itu mazhab hukum alam? Dalam kajian ontologi hukum alam dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan juga empirisme. Rasionalisme menurut Hugo de Groot, sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal. Dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekalipun. Karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Kemudian irasionalisme. Apa itu irasionalisme? Menurut Thomas Aquinas, berkaitan dengan teologia yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada 2 pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah berpangkal pada akal dan pengetahuan iman berpangkal pada wahyu ilahi. Demikian menurut Thomas Aquinas. Sedangkan yang ketiga yaitu empirisme. Nah, menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Locke berpendapat bahwa seseorang manusia mengalami sesuatu pikiran atau rasional. Manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Nah, Locke menyatakan ada 2 macam pengalaman manusia, yakni pengalaman lahiriah, kemudian juga pengalaman batiniah. Demikian terkait mazhab hukum alam yang terdiri dari 3 macam, yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan juga empirisme. Selanjutnya terkait mazhab positivisme. Mazhab positivisme menurut paham positivisme yaitu norma hukum yang harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Cara pandang hukumnya undang-undang, regulasi, atau putusan hakim atau disebut legisme. Nah, ada 2 aliran mazhab legisme ini. Yang pertama, hukum harus bersumber tertulis atau legisme, yaitu hukum adalah undang-undang yang bukan undang-undang, bukan hukum. Nah, itu menurut mazhab legisme. Nah, selanjutnya juga hukum tidak selamanya bersumber pada tertulis, kebiasaan, adat, alam untuk menopang yang tertulis. Jadi
dua aliran yang mendukung mazhab legisme atau positivisme itu adalah yang pertama, hukum itu harus tertulis. Tapi yang kedua, di samping yang tertulis itu bersumber juga pada kebiasaan adat alam yang menopang yang tertulis tadi. Kemudian manfaat positivisme hukum yaitu adanya kepastian hukum. Yang kedua, adanya kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga adalah bersifat universal dan positif hukum itu. Kemudian juga memberikan pengakuan hukum terkait keabsahan, legalitas daripada hukum tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya sumber hukum yang jelas, tidak terjadi praktek hukum rimba dalam menyelesaikan persoalan hukum di kalangan masyarakat. Itu manfaat dari positivisme hukum. Dan selanjutnya adalah mazhab utilitarianisme. Mazhab utilitarianisme. Pemikiran utilitarisme atau utilitas berasal dari Inggris yang dipropoli oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum yang bertujuan untuk membahagiakan sebagian besar masyarakat. Nah, kalau hukum sudah bermanfaat bagi sebagian besar orang yang menerapkan hukum tersebut, maka hukum itu sudah memenuhi tujuan keberadaannya. Jadi hukum itu harus berguna bagi banyak orang. Demikian menurut Jeremy Bentham. Sangat sepakat sekali. Jadi hukum itu memang keberadaannya harus berguna bagi masyarakat. Selanjutnya terkait mazhab sejarah. Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Frederick Carl von Savigny tahun 1779 sampai 1861. Dalam tulisannya yang berjudul Von Baruch Nusserser Zephyr Gesetzbuch atau tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama oleh ajaran Montesquieu dalam bukunya dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Selanjutnya kepercayaan dan semangat revolusi Perancis dengan pemberontakannya terhadap tradisi kepercayaan pada akal dan kekuasaan kehendak manusia atas keadaan zamannya. Nah, ini mempengaruhi juga lahirnya mazhab sejarah ini. Demikian untuk mazhab sejarah. Selanjutnya ada mazhab sosiologi kali jurisprudensi. Nah, aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya, aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga sociological jurisprudence ini juga menyatakan hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan, yang artinya aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif, the positive law, dan juga hukum yang hidup, the living law, hukum yang menjadi terbuka dengan nilai-nilai kemasyarakatan seperti kebiasaan, adat, dan moral apapun atau agama. Nah, kemudian dalam mazhab ini Egon Ehrlich sebagai pelopor itu dalam karyanya yang fundamental menyatakan bahwa hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, demikian terkait mazhab sosiologi kali jurisprudence. Seperti itu. Kemudian mazhab pragmatik legal realism. Gerakan realis mulai melihat apa yang sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat keputusan.
Nah, mereka yang mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim peradilan sebagai suatu fakta atau kenyataan. Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan yang peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan. Jadi putusan hakim itu bisa membuat sebuah hukum baru seperti itu. Meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu, moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum merupakan hasil putusan pengadilan itu. Jadi tetap juga berpedoman kepada moralitas hakim tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya. Jadi hakim juga dalam putusannya bisa membuat hukum. Ini menurut mazhab pragmatik legal realisme. Nah, demikianlah eh, beberapa mazhab yang tadi disampaikan eh, dalam pembahasan kali ini. Tentunya kita tadi secara sederhana saya telah menyampaikan beberapa mazhab. Ada mazhab hukum alam, mazhab positivisme, mazhab utilitarianisme, kemudian juga ada mazhab sociological jurisprudence, dan yang terakhir yang kelima adalah mazhab pragmatic legal realisme. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pembahasan mazhab-mazhab penalaran hukum yang merupakan tugas dari mata kuliah argumentasi hukum. Atas perhatian dan juga atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.